Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya menyelami satu ide menarik hari ini. Sumber kita kali ini dari buku 99 Strategi Negosiasi. Tulisan David Rosen. Dia kan negosiator kawakan ya. Dan kita fokus ke satu bab spesifik. Bab 21. Hadiah kecil memicu timbal balik. Misi kita hari ini, kita mau bedah gimana sih caranya hadiah kecil, kadang sepele ya, bisa punya efek psikologis di meja negosiasi. Dan kenapa ini penting buat Anda tahu? Oke? Mari kita kupas ini. Jadi, ide utamanya bab 21 ini, yaitu tadi, ngasih hadiah, sekecil apapun, bisa bikin penerima merasa kayak, berutang budi. Jadi ada dorongan buat membalas gitu. Tapi, apa ya sih hadiah sekecil itu efeknya bisa segitu? Kayak terlalu simpel ya. Nah, justru di situ kekuatannya. Ini bukan sekedar basa-basi sopan, tapi akarnya tuh di prinsip psikologi yang kuat banget. Timbal balik. Resiprositas kalau istilahnya. Ini udah kayak naluri manusiawi lah, udah terbukti juga di riset. Kita kalau dikasih sesuatu, otomatis ada rasa pengen, ngasih balik. Yang lebih seru lagi, seringkali balasan yang dikasih itu nilainya jauh lebih gede dari hadiah awalnya loh. Rasa wajib membalas, itu wah kuat dorongannya. Oh gitu ya. Masuk akal sih kalau dari sisi psikologinya. Di buku ini disebutin contoh-contoh yang mungkin sering kita lihat tapi nggak sadar ya. Kayak misalnya lembaga amal yang nyelipin label alamat gratis gitu kan di surat minta donasi. Atau kelompok religius nawarin bunga dulu sebelum minta sumbangan. Betul. Ada contoh klasik juga dari March of Dimes. Mereka dulu pernah ngirim cuma 1 koin dime aja di amplopnya. Nilainya kan kecil banget ya. Hampir nggak ada artinya secara materi. Tapi secara psikologis, wah efektif banget itu buat memancing respons. Semua ini main di prinsip yang sama aja. Bikin orang merasa perlu membalas budi. Oke, terus gimana kita bawa ini ke konteks negosiasi yang beneran gitu? Apa cukup kasih permen aja gitu? Hahaha, yang nggak sesimpel itu juga mungkin. Konsepnya sama, tapi aplikasinya bisa lebih strategis kan? Rosen sendiri cerita taktiknya. Dia kadang suka ngasih pena yang kualitasnya lumayan bagus di awal negosiasi penting. Dan dia nggak cuma ngasih gitu aja, tapi ada embel-embel halus kayak harapan pena itu nanti dipakai buat tanda tangan kesepakatan. Oh, jadi ada pengaitnya gitu ya? Iya, semacam itu. Jadi kayak ngebangun jembatan halus, rasa terikat secara sopan. Buku itu juga nyebutin ide hadiah lain, kayak makanan ringan, kue gitu, notes kecil, atau mousepad. Intinya sih sesuatu yang berguna tapi nggak lebay. Nah ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Rosen kan nekanin banget ya, hadiahnya itu harus kecil dan nggak mahal. Ini agak aneh nggak sih? Kan biasanya kita mikir hadiah makin gede makin bagus efeknya. Kenapa malah yang kecil? Itu pertanyaan bagus banget. Ada 2 alasan utama, setiganya menurut Rosen dan riset psikologi. Pertama, kalau hadiahnya kemahalan, itu bisa ngirim sinyal yang salah. Malah bisa dikira mau nyogok atau mempengaruhi secara nggak etis. Bisa rusak malah hubungannya. Oh iya bener juga ya, bisa jadi bumerang. Betul. Kedua, riset nunjukin kalau buat memicu rasa timbal balik ini, hadiah kecil yang tulus itu seringkali sama efektifnya kok, sama hadiah mahal. Nggak ada beda efek signifikan yang sebanding sama harganya. Jadi, ya kesimpulannya Rosen, kecil itu yang terbaik buat strategi ini. Rasanya lebih tulus, nggak bikin sungkan. Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ya, intinya sadar akan taktik ini tuh penting banget. Mungkin Anda pernah tanpa sadar jadi sasaran gestur kayak gini. Atau mungkin Anda bisa amati ini dipakai orang lain di sekitar Anda dalam bisnis atau negosiasi. Paham mekanisme psikologis di baliknya itu bantu Anda buat lebih jernih ngelihat situasinya. Baik pas Anda nerima hadiah kecil atau pas Anda mikir mau pakai strategi ini secara etis tentunya. Jadi kesimpulannya hadiah kecil yang tulus itu bisa jadi alat negosiasi yang halus tapi kuat ya. Karena manfaatin kecenderungan alami kita buat balas budi, bisa bantu bangun hubungan baik dan potensial banget ngaruh ke hasil akhir. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan buat Anda. Coba deh pikirin sebentar. Di luar situasi negosiasi formal ya, seberapa sering sih Anda ngerasa ada dorongan buat, membalas budi atas gestur kecil? Mungkin ditraktir kopi teman, atau dibantuin hal sepele sama tetangga. Seberapa sering prinsip timbal balik ini sebenarnya bekerja di latar belakang hidup kita sehari-hari? Membentuk interaksi dan keputusan kita seringnya tanpa kita sadari penuh. Kekuatan psikologis ini ternyata ada di mana-mana ya.